Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah usholli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati sahabat subscriber, juga sahabat dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, digampangkan segala rupa urusannya dengan penuh keberkahan. Nah, alhamdulillah sahabat, pada kesempatan malam hari ini saya mendatangi seorang narasumber. Beliau punya pengalaman masalah pribadinya yang berhubungan dengan mistis, sahabat. Selamat malam, Kang. Siapa Kang ini, Kang? Dengan Kang Peri. Nah, Kang Peri. Nah, Kang Peri ini dulu pernah punya pengalaman pribadi secara mistis. Bisa sedikitnya diceritakan, Kang, pengalaman apa yang Akang dulu pernah dialami selagi Akang muda? Pengalaman pribadi yang sampai kepikiran sampai hari ini ya. Iya. Dulu waktu muda, biasa namanya waktu muda dulu mah kan nggak ada pelet-pelet kayak sekarang, pakai motor nggak ada pelet macam, Jepang gitu ya. Jepang dulu mah iya. Dulu mah ya begitu, cari pelet tuh kayak kita pergi ke dukun, iya, paranormalnya. Kalau sekarang mah iya. Nah, terus, Akang kepingin apa datang ke situ teh? Masalah perempuan atau masalah apa? Masalah perempuan. Oh, masalah perempuan. Iya. Kan di tetangga kampung tuh ada perempuan, wah. Gadisnya artinya, iya. Minangkan nama jadi yang paling cantik. Nah, bentangnya. Iya, bentangnya lah. Iya. Kalau bahasa ininya mah iya, bentangnya. Kalau saya kan ngebet, pengen dapetin perempuan itu. Iya. Ya gimana caranya gitu kan? Iya. Nah, saya tuh mikir gitu kan, aduh, pengen banget itu perempuan itu mau sama saya. Gitu. Tapi saya minder, minder. Tapi ya balik lagi tadi ngebet. Gimana caranya pengen dapat tuh perempuan? Nah, pada suatu hari itu Kang ya, Haji, saya tuh kepikiran, kayaknya ini saya harus berdukun ini nih. Pergi ke paranormal gitu. Pergi ke paranormal. Nah, pikiran itu saya itu pergi aja lah ke paranormal. Ya. Akhirnya saya tuh pergi ke paranormal. Sendiri apa di antara teman? Sendiri. Oh, sendiri. Dah rahasia pribadi. Rahasia pribadi itu. Soalnya kalau misalkan saya berdukun terus bawa teman, iya bawa teman atau entar bisa, udah berdukun ada cerita ke orang gitunya. Ada cerita. Iya. Nah, akhirnya lah udah saya tuh berangkat sendiri. Nah, berangkat saya dapat ya kan dulu mah ya ramai juga yang paranormal lah dulu mah ya kan. Iya. Saya tuh pergi Haji sendirinya. Sendiri. Udah saya pergi dulu mah nggak ada kendaraan, coba jalan kaki sampai jauh itu dari kampung Akang. Jauh sekali. Berangkat dari pagi gitu, nyampe jam hampir mau maghrib saya tuh nyampe tuh pergi ke tempat dukun itu. Iya, ke tempat dukun itu. Singkat cerita terus gimana, Kang? Nah, udah itu saya lah pergi sendiri sampai ke rumah dukun itu. Ya,
Ada orangnya. Ada orangnya. Tapi kalau sekarang udah Nggak ada. Ya, Oh iya iya dulu juga udah tua sih udah orangnya. tuanya. Iya, udah tua. Nah, udah saya tuh bilang secara Ya. langsung intinya Akang pengen ke perempuan gitu. Gimana iya. caranya? Gitu mungkinnya. Nah, tapi kata si dukun itu ada syaratnya. Saya kan ngomong, Mbah, saya tuh pengen sama perempuan, tapi sayangnya tuh minder juga, takutnya ditolak lah, intinya kan. Iya. Gitu. Nah, kata si dukun, singkat cerita nih Kang Haji ya. Iya. Nah, kata si dukun itu bisa katanya, tapi ada syaratnya. Apa tukang syaratnya kata si Mbah syaratnya dukun itu? Saya juga kaget Kang Haji waktu itu. Iya. Kagetnya apa? Syaratnya itu kalau ada gadis yang meninggal katanya malam Jumat Kliwon, nah, kamu harus berani ngambil tali pocongnya. Wah, serem banget Kang. Bukan serem lagi Kang Haji, saya juga pas Merinding atau bukan merinding juga. lagi. Bukan merinding, pas harus disuruh gitu juga. Saya langsung, aduh, syaratnya nggak ada yang lain gitu kan, kayak gitu. Ya nggak ada katanya. Kalau kamu mungkin itu yang paling hebat itunya. Yang paling jetu kali ya. Yang paling jetu. Iya. Gitu. Nah, udah gitulah singkat cerita, saya tuh lah, iyalah mau Bah, kata saya. Ya udah kalau mau katanya. Itu syaratnya. Tapi kan mungkin susah juga itu, sengaja apa gimana, apa mencari berita dari orang atau gimana tuh? Justru Kang Haji tuh saya juga kagetnya tuh, bukan kaget ya. Bukannya ini pas saya balik dari situ kan, jarak 2-3 hari itu ada yang meninggal tetangga kampung. Kebetulan jadi gitu. Iya, waktu jadi nggak nunggu Iya, lama-lamanya. nggak nunggu lama-lama. Bisa pas gitu ya kan. Nah udah gitu ya tuh masih mikir juga. Masih mikir juga, karena kan takut Kang Haji. Takut benar-benar juga kan. takut. Iya, itu seremnya. Jadi kan itu kata si Abah itu apa harus diambil apanya katanya? Tali pocongnya. Berarti harus digali. Iya, harus digali. Wah, syaratnya berat juga ya. Berat. Nah, singkat cerita gimana Kang? Nah, singkat cerita ya karena laki tanya udah ngebet gitu kan. Nah, perempuan itu pengen dapet ya. Iya. Saya harus berani dong. Iya, akhirnya saya udah pas sudah meninggal. Dulu tuh lupa pas udah 2 malam apa 3 malam itu dikubur. Udahlah, saya berani memberanikan diri. Iya, memberanikan diri ya, namanya berjuang gitu kan, pengen sesuatu harus. Itu Akang Akang pergi ke tempat itu kira-kira jam berapa Kang? Mendatangi kuburan itu. Kata dukun itu harus jam 12 malam keluar dari rumah. Iya. Wah. Jam 12 malam pas katanya harus keluar dari rumah. Ya saya mau gak mau Kang Haji kan. Malam itu saya turun bawa cangkul sendiri. Nggak ada yang nganter. Waduh. Nggak ada yang nganter. Nekat aja udah nekat. Sendiri. Berangkatlah saya. Pas sampai di makam. Nggak takut itu? Justru nggak takut ya, namanya kepengen terpaksanya. Iya, ke makam sendiri tengah malam, takut. Mau menggali lagi. Nah, singkat cerita terus. Nah, udah sampainya di makam itu, lah kan tahu kan lah, ada yang baru kan. Iya. Dipantau kan. Iya. Dipantau. Pokoknya yang tanahnya masih merah itu kan barunya. Dipantau dulu. Saya ke situ, ke tempatnya yang udah dikubur itu. Iya. Nah, singkat cerita, udah saya gali. Udah digali. Udah beres digali ceritanya. Nah, saya juga masih ini gimana ini? Udah gali juga tetap
takut dalam perasaan Jadi takut itu. sewaktu menggali mah ketakutan mah tetapnya adanya. Oh, banget Kang Haji, banget takutnya banget takut. Pas sudah digali, mau itu narik itu kan ditutupin itu Kang Haji ya pakai pakai padung, padung kalau bahasa padung kita. lah ya pakai padung. Saya tuh takut mau naik lagi ke atas, udah tanggung. Udah tanggung. Nah, masih mikir juga. Belum dibuka itu si Belum. padung bambunya Belum apa dibuka. kayunya tadinya belum. Belum dibuka, belum. Masih mikir. Iya. Pas padung mau ditarik, mau dibuka, di belakang kayak ada yang ketawa. Oh gitu. Iya, kayak ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Nggak jadi dibuka padungnya Kang Haji. Jadi saking dibuka. takutnya. Takutnya. Karena ada yang ketawa. Nah, tengok ke belakang nggak ada siapa-siapa. Yang namanya di kuburan. Udah. Jadi pokoknya mah lamun ceuk Sunda mah bulu punuk teh kanal merenya. Nah, gitu. Kang Haji gitu. Tapi tetap kan kepikirannya tuh jangan takut lah, jangan takut. Yang kepikirannya tuh perempuan itu Kang Haji tetap yang jadi bawa semangatnya itu. Jadi sambil ada suara-suara itu padung belum dibuka. Belum gitu. dibuka. Nah, malahan saya tuh sempat naik ke atas Kang Haji, naik lagi. Oh, dari bawah kuburan? Iya. Naik lagi ke atas. Naik lagi karena tadi dengar suara ada yang ketawa. Saya naik, dicek, ditengok, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Iya. Pas itu juga sebenarnya kesempatan mau lari itu teh. Mau lari. Cuman udah merasa tanggung mungkinnya, udah tanggung. capek udah. Iya, capek udah. Ya menggali udah. sendiri, berkeringat, bercucuran, terpaksa meren. Iya. Nah, turun lagi. Saya Kang Haji ke bawah. Turun ke bawah, udahlah, saya buka. Nekat. Aduh, merinding mendengar ceritanya juga. Sahabat. Nah, dibuka padung sama si Akang semua. Dibuka. Itu pas melihat sosok itu masih utuh berarti. Masih utuh. Aduh. Masih utuh. Ya namanya baru 2 hari lah, 2 hari kalau nggak salah. Ya udah, saya buka talinya, saya ambil. Nah, setelah diambil, itu di tanahnya dikuburin lagi. Dikuburin lagi. Itu kejadiannya sampai dari jam 12 itu sampai jam 2 lah kurang lebih. Sampai jam 2. Sendirinya? Sendiri. Nah, udah beres gitu kan. Ya. Udah, saya pulang ke rumah. Udah itu. Tapi nggak ada yang ikutin di jalan? Nggak ada. Oh, nggak ada yang ngikutin, yakin nggak ada. Nggak ada yang cuman ngikutin. ketakutan tetap masih merasa takutnya. Iya. Nah, saya langsung ke rumah, pulang, ditaruh tali pocong. Cuman badan tuh berasa, capek juga Haji kan ya. Ya mungkin menggali sendiri. Iya. Merasa campur baur dengan rasa ketakutan kan. Iya. Pasti capek juga lemah. Iya. Nah terus singkat cerita Kang, gimana lagi? Nah setelah itu badan tuh pada sakit tuh badan. Mungkin lah pikiran saya tuh wajar gitu kan, udah ya namanya gali kuburan kan sendirian. Nah saya itu sakit sampai jatuh sakit. Kurang lebih itu 2 minggu kalau nggak salah tuh dulu. 2 minggu. Semenjak menggali kuburan iya, itu. 2 minggu. Nah, terus ya kepikiran itu sama Mbah Dukun. Sama Mbah Dukun kepikirannya. Nah, setelah 2 minggu saya sakit, pergi ke Mbah Dukun. Saya tuh pergi ke Mbah Dukun. Iya. Nah, udah sampai ke Mbah Dukun, Haji, ternyata
si dukunnya itu udah nggak ada. Innalillahi. Udah nggak Sudah ada. meninggal. Iya, udah nggak ada. Saya kan bingung. Iya. Ya kan, itu si tali pocong teh harus diapain? Apa harus dibawa-bawa? Apa harus atau gimana itunya? Gimana? Iya, bingung. Jadi pertanyaan dalam hati si Iya. Akang. Nah, sudah itu ya balik lagi, dibawa lagi tali pocongnya ke rumah. Nah, tapi semenjak itu Kang Haji, saya tuh gimana ya? Jadi nggak tenang gitu. Jadi Nggak tenang. pikiran nggak tenangnya, Kepikiran makan terus. nggak enak gitu. Iya, makan nggak enak. Pokoknya mah tidur nggak nyenyak, gelisah gitulah, gelisah. Perusahaan tuh gelisah. Jadi saking merasa bersalah apa gimana tuh? Apa dihantui rasa bersalah atau Iya. dihantui rasa ketakutan? Ya, Mungkin juga dua-duanya nya. itu mah iya, dua-duanya. Rasa bersalah iya, ketakutan juga iya. Ya namanya kita Yang aneh-aneh ambil, maksudnya. iya. Syaratnya tadinya yang aneh-aneh, ya otomatis. Nah Jadi itu bingung. kurang lebih berapa bulan dah si Akang nyampe merasa kegelisahan itu? Kalau merasa gelisah itu sekitar berapa bulan ya? Nggak nyampe 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan mah ada lah, kurang lebih lah 2 bulan. bulanan. Ya 2 bulanan. Kerja nggak mau apa-apa nggak mau Iya. badannya. Saya diem aja di rumah itu. Jadi pikiran tuh di gimana ya? Takut, gelisah, kerja juga ya enggak. Ya sedikitnya mah Iya. begini, mungkin kayak Karena- orang mau stres gitu. Itu Oh, kayak gitu. orang stres lah intinya mah, iya. Nah, sudah itu saya tuh kepikiran, udahlah, Mau bertanya Orang- kepada iya. yang orang yang mengerti agama mungkin iya, ya. intinya mah saya tuh kepikirannya tuh kepada itu ke kiai, udah kiai itu kan. Iya. Nah, singkat cerita, saya tuh udahlah, solusinya mungkin ini harus ke orang pintar ya, ke kiai lah intinya Iya. mah. Nah udah, saya tuh berangkatlah ke kiai. Saya cerita kan dari awal sebegitu Pak Kiai ngambil Jadi, ini, iya. Yang Akang alami itu diceritakan Iya, sama kiai itu ya. ceritakan sama kiai. Nah, kiai itu ya otomatis kan bilang sama saya, jangan, kenapa begitu kan, Harus nyuruh bertobat karena mungkinnya. harus bertobat, bilangnya tuh yang udah mah udah gitu kan. Intinya mah bukalah lembaran baru. Oh, Ya, gitu, bilang, kata iya, kiai itu. iya, jangan begitu katanya, nggak boleh katanya kan. Iya, iya. Nah, setelah dari kiai itu kan tali pocong kan masih ada di Akang. Itu gimana tuh? Masih ada. Heeh. Kan tali pocongnya dibawa juga ke rumah kiai itu. Oh, Dibawa, gitu. Iya, takutnya kiainya juga biar yakin gitu kan, bahwa saya ini melakukan ini gitu, ngambil tali pocong di. Nah, setelah itu saya nanya dulu nih Kak, Iya. apa tali itu sama kiai sama si Akang dibawa lagi ke kuburan, digali lagi, dipakein lagi? Dibawa. Oh gitu. Dibawa, diantar sama kiai. Diantar. Jadi digali lagi kuburan itu, Digali lagi. dipakein lagi Iya. sama si Akang lagi. Iya. Benar-benar Sama saya. sahabat. Ya kan saya kan berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Iya betul, Iya. betul. Udah. Nah setelah beres itu gimana Kang? Setelah ya beres dimasukin lagi si tali itu, lantas diberesin lagi seperti Iya. semulanya. Itu apakah Akang tetap merasa gelisah atau sudah tentram tuh hati Akang? Justru Kang Haji, alhamdulillah ya, sesudahnya ya saya ya alhamdulillah berkat Pak Kiai kan waktu itu. Nah, udah itu saya pikiran tenang. Jadi merasa Jadi bersalah. iya, jadi perasaan nggak ada bersalah yang tuh, menghantuinya. iya, nggak ada yang menghantui. Kan sebelum itu mah saya tidur juga, iya tadi juga kan dibilangin nggak lah, makan juga nggak enak, kepikiran terus. Alhamdulillah pas udah beres itu tali pocongnya dikembalikan ke tempat semula ya. Nah, Jadi bersemangat lagi jadi hidup merenya. bersemangat lagi. Nah, terima kasih banyak Kang ya sudah bercerita
ini dimasukin di channel YouTube saya. Semoga ini menjadi pembelajaran merenyekangnya. Sisi yang buruknya harus dibuangnya, ambil sisi hikmahnya gitu Kang. Iya. Nah, terima kasih Kang. Sekali lagi saya ucapkan Akang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala nya Kangnya. Amin. Disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Sekali lagi terima kasih Kang. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.